Halo semuanya, selamat datang di channel saya, Tias Tami. Pada video kali ini, kita akan merajut menggunakan teknik mozaik dengan motif seperti ini. Di sini saya menggunakan benang polyester. Untuk yang saya pakai pada video ini, yang berwarna kuning dan hijau ini adalah benang merek Mamirly Yarns. Sedangkan yang satu lagi ini menggunakan benang poli Indo. Di sini saya memakai hakpen nomor 5, kemudian korek api dan beberapa stitch marker untuk membantu penandaan. Benang Mamirly Yarns yang saya pakai seperti ini. Ini 100% polyester. Jadi ini juga helaiannya cukup besar, tapi tidak terlalu besar seperti politik ya. Jadi ini medium playnya. Dari satu gulung 100 gram masih sisa cukup banyak untuk membuat rajutan yang berukuran seperti ini. Ini lebarnya 11 cm dan tingginya 16 cm. Jadi cukup atau bisa untuk membawa peralatan rajut kita, misalnya seperti ini saat bepergian. Jadi lebih rapi, atau bila mau lebih pendek lagi bisa untuk dompet koin ataupun dompet kartu. Silahkan dibuat dengan berbagai ukuran atau dengan berbagai warna, asalkan nanti jumlah stitchnya sesuai dengan pola kelipatan yang ada pada video. Ini yang ukuran lebih besar, ini juga memakai satu gulung benang, tidak sampai habis ya, jadi masih ada sisa. Ini ukurannya lebar 17 cm dan tingginya adalah 22 cm. Ini cukup untuk menyimpan seukuran tablet ya, atau misalnya handphone dan beberapa misalnya dompet atau apa, ini masih muat kalau seukuran ini. Kemudian ini pemasangan kancing sodok, ini ada videonya di video lain, linknya akan saya cantumkan di description box bila teman-teman ingin memakai kancing sodok. Begitu juga dengan ring geser ini, supaya talinya bisa diatur panjang pendeknya, juga ada videonya, nanti linknya akan saya cantumkan juga di description box. Tapi pada video ini kita hanya merajut pembuatan motifnya, sedangkan untuk finishingnya itu silahkan masing-masing dari teman-teman ingin dijadikan seukuran apa atau ingin dijadikan benda apa, itu bebas saja sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Di sini saya akan menunjukkan dari bagian alas ya. Untuk bagian alas itu yang dibutuhkan adalah jumlah stitch ketika kita akan masuk ke motif adalah kelipatan 12. Jadi awalannya mau jumlah chain itu berapa, misalkan mau dibentuk oval atau persegi panjang ataupun lingkaran, awalannya silahkan dihitung, asalkan nanti ketika sudah siap masuk ke dalam motif jumlah stitchnya adalah kelipatan 12. Nah, di sini juga supaya hasil motif itu simetri ya antara depan belakang, jadi kita tidak kebingungan, atau supaya hasilnya lebih bagus adalah kelipatan 12 yang dikalikan dengan bilangan genap, sehingga motifnya nanti antara depan belakang itu sama. Contohnya seperti ini. 12 kali 5 sama dengan 60 ya. Dengan 12 kali 6 sama dengan 72. Kita memilihnya adalah memakai yang 72. Jangan memakai yang 12 dikalikan dengan bilangan ganjil. Di situ tadi contohnya adalah 12 kali 5. Kenapa? Supaya hasil motifnya nanti pas ya, simetri begitu. Tidak ada yang terpotong setengah ada di
agak miring ke kiri, miring ke kanan begitu. Jadi supaya hasilnya antara depan belakang benar-benar sama. Jadi sebaiknya gunakan jumlah stitch kelipatan 12 yang dikalikan dengan bilangan genap. Jadi di sini saya hanya mencontohkan ya. Jadi awalannya kalau ini nanti bentuknya flat, ini saya memakai awalan berupa I-cord. Jadi sebelum memulai merajut, ini sudah sisakan terlebih dahulu benang. Ini lebih baik lebih daripada kurang, jadi sekitar 1-2 meter tidak masalah ya. Kemudian kita buat slip knot terlebih dahulu. Kemudian benang awalan ini yang sudah disisakan ini yang kita pakai terlebih dahulu. Nah, posisi hakpen di sini benang yang awalan ini kita lilitkan ke depan hakpen begini, kemudian kait benang seperti ini. Ini sudah terhitung 1 ya, tapi ini kan nanti bisa berubah jumlahnya berapapun, asalkan tadi ya patokannya adalah kelipatan 12 yang dikalikan dengan bilangan genap. Jadi seperti ini. Saya membuat I-cord untuk awalannya. Bila teman-teman mau memakai awalan berupa chain, silahkan. Kalau mau membuat alasnya berupa lingkaran juga silahkan buat alas berupa lingkaran dengan jumlah stitch. Patokannya adalah kelipatan 12 yang dikalikan dengan bilangan genap. Seperti ini ya. Diteruskan sampai dengan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan. Di sini untuk contoh saya sudah buat 22 ya. Ini I-cordnya 22. Kemudian ketika akan mulai mengisi dengan SC, di sini saya tambah dengan 1 chain sebagai turning chain atau lifting up chain. Jadi tidak dihitung sebagai apapun ya chainnya. Nah, yang saya buat ini kan tadi 22. Jadi seperti ini hitungannya. Nah, di sini sudah buat 22 katakanlah ya. Jadi nanti kita bekerjanya kan di bagian atas dan bawah. Nah, di sini di bagian paling ujung yang atas akan saya isi dengan 2. Kemudian paling ujung sebelah sini akan saya isi 2. Seperti ini contohnya. Saya buat SC ya di setiap stitch supaya nanti lebih rapi. Di sini SC dan SC. Saya beri stitch marker pada stitch pertama. Kemudian di setiap stitch kita isi 1 SC begini, diteruskan dulu sampai dengan ujung isi SC ya. Jadi memasukkan hakpennya ya, tinggal menembus ini, menembus tengah-tengah sini. Nah, keluar sana kait benang seperti ini saja ya. Mudah sekali merajut dengan awalan berupa I-cord ini. Nah, akan lebih rapat juga hasilnya. Nah, seperti ini. Lanjutkan dulu sampai ujung. Dan sesampainya ujung ini 1 stitch terakhir yang paling ujung sekali ya. Ini seperti di sini kita isi dengan 2 SC. Kemudian kita putar rajutan kita ya. Di stitch yang tadi kita buat 2 SC, di sini kita isi dengan 2 SC lagi. Jadi di ujung sini
totalnya terisi dengan 4 ya. Nanti sini juga seperti itu. Jadi yang di tengah ini hanya ada 20. Yang sini juga sebenarnya adalah 20 karena dikurangi 1 dan 1 ini ya. 22 dikurangi 2 sama dengan 20. Yang di tengah-tengah ini 20. Jadi 20 plus 20 kemudian plus 1 2 3 4 5 6 7 8 adalah 48. Yang ini berarti 12 kali 4. Seperti itu ya. Jadi awalnya mau berapapun bebas, asalkan jumlah akhir stitch yang dihasilkan adalah kelipatan 12 yang dikalikan dengan bilangan genap. Seperti itu ya untuk pembuatan alasnya. Jadi silahkan buat alas sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Mau ukuran berapa tidak masalah. Jadi misalkan mau memakai alas instan juga tidak apa-apa, hanya tinggal menambahkan jumlah stitchnya. Yang penting kita patokannya adalah jumlah stitchnya. Nih ya, kelipatan 12 yang dikalikan dengan bilangan genap. Nah, ini silahkan dilanjutkan. Sebelum lanjut ke motif, ini ya masih di bagian alas. Ini untuk round 1 menuju round 2 tidak perlu membuat slip stitch untuk mengakhiri round. Jadi kita langsung buat stitch berikutnya. Untuk round berikutnya itu ke stitch pertama dari round 1 seperti ini. Jadi kita continuous round. Nih ya, yang penting stitch marker jangan sampai ketinggalan. Nah, seperti ini. Lalu buat 1 SC di setiap stitchnya. Untuk memastikan juga setiap akhir round hitung kembali jumlah stitch punya teman-teman, apakah masih sama dengan di awal, hitungannya berapa butuhnya, itu harus menjadi patokan, jangan sampai berubah. Kalau ada berubah berarti ada yang keliru. Silahkan diteliti lagi mumpung masih belum terlalu jauh. Untuk tinggi dari bagian alas sebelum masuk ke motif itu bebas aja, teman-teman mau setinggi apa atau mau berapa round gitu ya. Jadi di kira-kira sesuka hati. Yang penting ini nanti continuous round ya. Kita ketemu setelah bagian alas selesai. Ini punya saya rasa untuk bagian bawah sebelum masuk ke motif sudah cukup. Ini 4 round dan di sini saya akan mengakhiri. Ini caranya. Ini sudah terakhir ya. Kemudian saya putus benang dulu. Sini saya potong. Nah, kemudian saya masukkan hakpen. Sebentar, kurang jelas ya di video. Nah, ini stitch terakhir kita barusan. Ini stitch pertama dari round 4 saya. Ini stitch kedua. Saya masukkan hakpen, masuk di stitch kedua. Kemudian saya tarik benangnya seperti ini. Lalu dari arah belakang ya, dari sini, dari dalam sini saya masuk hanya di back loop stitch terakhir dari round 4 saya. Kemudian saya kait benang dan keluarkan. Nanti setiap kali untuk melakukan mengakhiri round kita pakai cara ini ya. Nah, seperti ini. Di bagian atas lebih rapi ya tampilannya. Nah, begini cara mengakhiri tiap round. Jadi nanti kita setiap round adalah
putus benang untuk berganti warna benang ya. Sekarang kita akan masuk ke motif, dan itu kita butuh stitch marker untuk menandai stitch yang di samping. Jadi kita butuh 2 stitch marker. Ya, saya pakai warna yang terang, yang kontras dengan benang saya, jadi terlihat. Oke, ini punya saya tadi total adalah 24 kali 2 berarti 48 ya. Jadi maksud saya yang depan nanti 24 stitch, yang belakang juga 24 stitch. Nah, kita lihat caranya seperti ini. Punya teman-teman mau alas segi 4 ataupun lingkaran, flatkan dulu seperti ini, ratakan dulu, pipihkan seperti ini, kemudian tentukan titik pinggir ya, salah satu ujung misalnya yang jadikan center itu adalah yang ini misalkan ya, ini punya saya seperti ini. Oke, jadi setelah itu dihitung 24 samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, di sini. Jadi punya teman-teman silahkan dibagi 2, kemudian beri stitch marker. Stitch marker ini nanti dilepas tapi langsung dipasang kembali begitu, karena nanti kita akan memulai itu adalah di stitch marker ini ya, jadi di stitch yang ada stitch markernya begitu di sini, lalu kita hentikan, nanti baru mulai lagi dari sebelah sini. Kita supaya tidak kebingungan sambil berjalan ya, kita mulai untuk merajut bagian motif. Di sini saya pakai warna yang kontras ya. Saya pakai kuning untuk bagian motifnya gitu ya. Jadi di pola nanti penulisannya ini adalah K untuk kuning, H untuk hijau. Jadi teman-teman silahkan pada catatannya bisa diganti dengan kode atau warna benang yang teman-teman pakai. Jadi misalkan yang awal ini hijau, misalkan teman-teman memakai hitam, bisa B ya atau black gitu, H hitam gitu, terserah. Kodenya sesuaikan dengan benang yang teman-teman pakai supaya lebih mudah. Sekarang kita akan mengerjakan persiapan ya, round persiapan menuju motif nantinya. Di sini kita buat slip knot terlebih dahulu karena kita akan buat standing SC awalannya. Jadi di stitch yang tadi bebas aja sih, mau yang stitch mana aja yang kita beri stitch marker, asalkan nanti jangan lupa pasang lagi ya setelah membuat. Persiapan yang pertama ini kita buat SC, 1 SC di setiap stitch. Pasangnya kembali SC ya. Pengerjaannya jadi tusuk seperti biasa ya. Di sini persiapan yang pertama masih berupa SC di setiap stitch. Silahkan dirajut dulu. Ini sampainya di ujung, kita lepas, kemudian putus benang ya. Putus benang dulu, baru kita rapikan dengan cara sebelumnya ya. Ini stitch pertama, berarti dari stitch kedua kita tarik seperti ini. Kemudian dari stitch terakhir masukkan hanya di bagian back loop dan tarik seperti ini. Jangan lupa untuk mengingat-ingat atau menandai
stitch pertamanya adalah yang di sini. Ini pasang lagi stitch markernya ya. Pokoknya kita harus disiplin, stitch marker tidak boleh lupa pasang lagi. Karena apa? Karena untuk persiapan berikutnya, round persiapan berikutnya kembali pakai hijau, kita mulainya di stitch marker yang lain. Tadi kita mulai pakai di stitch marker biru, sekarang kita mulai di stitch marker merah. Supaya apa? Supaya letak sambungan ini tidak hanya di satu sisi, jadi dia merata ya. Nanti sambungannya itu ada di sisi sini dan sisi sini, jadi lebih balance gitu ya. Untuk memulai jangan lupa selalu diawali dengan standing ya. Jadi di sini buat slip knot dulu. Sini kita standing SC tapi di bagian back loop. Berarti di sini SCBL ya. Untuk persiapan yang kedua ini SCBL di setiap stitchnya. Kita lepas dulu. Berarti masuknya hakpen hanya di loop yang bagian belakang. Nah, seperti ini. Nih, setiap stitch hanya masuk di bagian back loop. Nah, begini. Silahkan dibuat sampai dengan 1 putaran. Pasang stitch marker untuk menandai stitch pertama. Ini baru di pertengahan ya, belum sampai selesai 1 putaran. Ketika ketemu dengan stitch marker yang sebelah sini bagaimana? Ya tidak apa-apa, kita rajutnya tetap di bagian back loop. Lakukan saja sesuai dengan perintah pola. Tidak usah khawatir, kita lepas dulu sebentar. Kemudian kita rajut di bagian back loop. Begini. Kemudian jangan lupa kembali pasang ya di sebelah sini tadi yang tempatnya biru. Dilanjutkan dan sesampainya di ujung jangan lupa cara mengakhirinya sama seperti sebelum-sebelumnya. Putus benang, kemudian lakukan joinnya seperti ini ya. Nanti untuk berikutnya selalu lakukan ini. Jangan lupa beri tanda stitch pertama ada di sebelah mana. Pasang lagi stitch marker. Nah, untuk berikutnya kita akan masuk ke benar-benar motifnya, dimulai di stitch marker biru. Ganti warna benang, di sini saya pakai kuning ya. Untuk penulisan pola itu adalah pola untuk 1 kali pengulangan. Jadi ini kan tadi kelipatannya punya saya 12 kali 4. Jadi nanti kan 4 kali pengulangan gitu ya. Jadi punya teman-teman kan juga bebas ya mau berapapun. Jadi bisa saja 10 kali pengulangan, bisa juga sampai dengan 20 contohnya ya, seperti itu misalkan. Jadi yang dituliskan di pola itu adalah 1 kali pengulangan. Bila sudah dari ujung kiri sampai ujung kanan sudah dilakukan yang tertulis di pola, berarti kembali lagi ke dari yang paling kiri kembali ke kanan begitu. Jadi terus seperti itu pembacaan polanya. Oke, di sini selalu kita mulai dengan standing. Jadi buat slip knot terlebih dahulu. Kemudian ini terhitung kalau persiapan dihitung sebagai 1, 2, berarti sekarang adalah round 3. Untuk yang awal ini tidak dihitung ya. Berarti kita mulai dari yang kuning ini 1, 2 dan sekarang adalah yang ke 3. Di sini kita buat SCBL
sebanyak 2 kali, 2 SCBL, 1, kemudian sebelahnya 1 lagi, 2. Maaf ya kalau fokusnya berubah. Kemudian berikutnya adalah 9 DCFL. Nah, DCFL singkatan DC ya, double crochet tapi front loop. Itu berarti kita turun ke 1 round sebelumnya. Di sini turun sini berarti 2 round ya, maaf, 2 round ya, 2 round. Ini berarti ke round 1 di sini. 9 DCFL berarti ini 1, berikutnya lagi 2, 3, 4, teruskan dulu sampai 9. Lalu setelah 9 DCFL, maaf ini saya tadi lupa, belum pasang stitch marker, pasang dulu. Nah, kemudian adalah 1 SCBL. Jadi supaya tidak keliru, hitung ya bagian belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti di sebelah sini 1 SCBL-nya. Setelah 9 berarti di stitch yang ke 10 hitungan dari yang setelahnya ini, yang kita skip karena kita mengerjakannya di bagian depan, jadi yang belakang kan tidak kita kerjakan. Sebanyak 9 stitch berarti di sebelahnya untuk membuat SCBL yang terakhir, atau kalau lihat dari sininya berarti lurus ya. Jadi untuk ngecek ini sudah benar atau enggaknya, nih, ini lurus, ini lurus, ini lurus, 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 ini juga lurus. Nah, kemudian kita kembali ke awal pola. Nah, seperti itu maksudnya, penulisannya hanya 1 kali di pola dan tinggal melanjutkan mengulang dari pola yang tertulis di situ. Berarti 2 SCBL, kemudian 9 DCFL. Lihat ke bawah. Jangan sampai keliru ke samping-samping, tapi lurus dia di mana tempatnya. Nanti setelah 9 SCBL buat 1 DCFL. Hanya seperti itu saja polanya, diulang sampai dengan semua stitch teman-teman sudah terisi 1 putaran. Silahkan dilanjutkan ya. Ini saya baru 4, berarti masih kurang 5 DCFL, kemudian 1 SCBL, dan begitu seterusnya juga untuk sisi yang bagian belakang. Ini ya, hasilnya seperti ini. Oke. Nah, yang ada ininya ada pas di tengah ya, jadi nggak miring-miring gitu. Tadi kita memulai dari yang stitch marker biru, berarti sekarang kita mulai dari stitch marker merah untuk round 4. Di sini kita buat 1 SCBL, kemudian 1 DCFL, berarti ini turunnya ke yang warna hijau sini. Gini. Kemudian kita buat 9 SCBL. Di sini kita buat 9 SCBL. Saya pasang dulu. Teruskan sampai 9 SCBL.
Setelah 9 SCBL kita buat 1 DCFL. Sini. Dan kembali mengulang pola dari awal ya, berarti di sini adalah 1 SCBL, 1 DCFL, 9 SCBL dan 1 DCFL. Begitu diulang lagi sampai dengan 1 putaran. Jangan lupa ya, penyelesaian di akhir round langsung dilakukan joinnya seperti yang sudah dicontohkan sebelumnya. Ini ya hasilnya seperti ini. Kemudian kita lanjut round berikutnya. Sini round 5 kita buat 1 DCFL. Jadi sebelum memulai, setelah membuat slip knot, lilit benang 1 kali ya, seperti ini. Kemudian jaga posisinya, jangan sampai lepas lilitannya. Kemudian masukkan ke ini bagian front loop karena kita buat DCFL. Jadi masukkan di bagian front loop. Kemudian seperti ini ya, punya saya kurang rapi, saya rapikan dulu ya. Kemudian lewatkan 2 loop yang ada di jari tadi, kemudian seperti ini. Nah, kemudian setelah itu, setelah 1 DCFL kita buat 3 SCBL, 1, 2, dan 3. Setelah itu buat 5 DCFL. Posisinya dicek lurus ya. Sini 5 DCFL, 1, 2, 3, 4, 5 sampai situ ya. Kemudian 3 SCBL, 1, 2, dan 3. Kemudian kembali buat dari awal pola 1 DCFL, kemudian 3 SCBL, 1, 2, 3, kemudian 5 DCFL, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 3 SCBL. Nah, ini bisa mengikutkan benang yang di sisa-sisa sini ya, supaya lebih rapi, lebih aman juga, tidak takut lepas maksudnya ya. Dan mohon maaf apabila ada suara bising kendaraan, sepeda motor ataupun mobil, klakson, mungkin nanti tiba-tiba ada bunyi klakson ya. Mohon maaf sekali kalau mengganggu, karena memang rumah saya tidak jauh dari jalan raya. Nah, ini hasilnya, pengulangannya diulang lagi. Berikutnya adalah DCFL dan diteruskan dan seterusnya.
Ini hasilnya sampai dengan round 5 seperti ini. Kemudian sekarang kita lanjut round 6 ya. Sini untuk round 6 kita mulai dengan membuat 3 SCBL. 1 2, kemudian 3. Lanjutkan dengan 1 DCFL di sini. Lalu 5 SCBL. Jadi ini 5 DCFL ini ya, di belakangnya kita buat 5 SCBL. Sini. Nah, di bagian-bagian belakangnya ini ya. Kita buat di setiap stitch ini SCBL. Sebanyak 5 sudah. Kemudian dilanjutkan dengan 1 DCFL di sini. Kemudian 2 SCBL di sini ya. Perhatikan posisinya supaya tidak keliru. Nah, kurang lebih untuk 1 kali pengulangan hasilnya seperti ini dulu. Kemudian dilanjutkan lagi 3 SCBL ya, supaya bisa melihat keseluruhan hasil pola. Kita lanjutkan lagi mengulang dari awal pola ini ya. 3 SCBL sudah, lalu 1 DCFL sini, lalu 5 SCBL lagi, 1 2. Ini ya, benang-benang ini bisa diikutkan ya. Ini juga untuk merapikan sekaligus mengamankan supaya nggak lepas ya benangnya, tidak terurai, begitu maksudnya. Nah, setelah 5 SCBL lanjutkan dengan 1 DCFL. Aduh, maaf. Lalu setelah itu 2 SCBL sini ya. Nah, silahkan dilanjutkan dulu. Ini sudah mulai terlihat ya, ada garisnya sudah mulai nampak ya, hampir apa ya, semakin menunjukkan motifnya. Kita lanjut round 7. Sini kita buat 2 SCBL terlebih dahulu. Jangan lupa untuk selalu memulai dengan standing ya, jadi buat slip knot dulu untuk mengawali setiap round. SCBL berarti SC di bagian back loop. 1 2, kemudian dilanjutkan dengan membuat 1 DCFL. Kalau ini stitch pertama, stitch kedua berarti berikutnya di sini DCFL. Pasang dulu ya supaya tidak lupa. Lalu 3 SCBL, jadi di sini 1 2 3. Dilanjutkan dengan 1 DCFL. Cek dulu posisinya 1 2 3, berarti di tengah-tengah sini persis di sini. Lalu 3 SCBL. 1 2 3, 1 DCFL. Ups, maaf, lepas.
dan terakhir 1 SCBL. Nah, ini motifnya. Kalau misalnya dipotong ya, maksudnya dilihat satu pola, satu potongan pola sudah kelihatan ya. Ini sudah membentuk seperti ini, dan yang ini sudah mulai bergerigi ke bawah ya. Kita lanjutkan mengulang lagi dari yang paling awal. Jadi di sini dari 2 SCBL, kemudian nanti 1 DCFL begitu, dan seterusnya sampai dengan polanya selesai dan diulang lagi begitu terus ya, sampai dengan punya teman-teman selesai 1 round. Ini adalah hasil sampai dengan round 7 ya. Hasil motifnya sudah mulai mau tampak. Kita lanjutkan ke round 8. Di sini untuk round 8 kita awali membuat 1 SCBL di sini. Kemudian dilanjutkan dengan 1 DCFL. Kalau lurusnya ini berarti sebelahnya ya, di sini DCFL. Setelah DCFL 3 SCBL, 1 2 dan 3. Kemudian setelah itu 1 DCFL di sini, 1 DCFL. Lalu sebelahnya 1 SCBL. Sini SCBL, 1 DCFL, 1 DCFL ya di sini. Kemudian 3 SCBL dan terakhir 1 DCFL di sini. 1 2 3 SCBL dan terakhir 1 DCFL. Nah, jangan lupa pasang stitch marker di sini. Nih ya, untuk memastikan juga bahwa kita sudah bikin benar, itu jumlahnya harus 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya, karena kelipatan pola kita 12. Jadi dilanjutkan lagi membuat seperti itu sampai dengan di akhir, dan buat joinnya seperti cara yang sudah ditunjukkan sejak awal ya. Nanti ini bagian-bagian yang sisa-sisa tinggal kita rapikan. Sekarang kita lanjut ke round 9. Di round 9 kita buat 2 SCBL terlebih dahulu. Sini. Posisinya jangan sampai keliru ya. Di sini ya, memulainya tuh di lurus dengan warna kuning di sini ke atas seperti ini. 2 SCBL, lalu berikutnya 1 DCFL. Ups. Nah, seperti ini. Setelah itu 3 SCBL. Nanti di sini 1 2 3. Dilanjutkan dengan 1 DCFL, kemudian 3 SCBL lagi, 1 2 dan 3, kemudian 1 DCFL, dan terakhir 1 SCBL di sini ya. Terakhir kita hitung apakah 12. Khawatir saya juga ada yang terlewat. Nah, dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 dan 12. Nah, stitch terakhir
patokannya adalah di atas dari DCFL warna yang sebelumnya, seperti ini ya. Nah, silahkan dilanjutkan dulu pengulangannya, dimulai lagi dari awal. Jadi di sini dilanjutkan membuat 2 SCBL ya, diulang dan seterusnya. Ini hasil round 9 seperti ini. Sekarang kita lanjut round 10. Kita di sini saya pakai warna hijau ya, round 10 jadwalnya warna hijau. Nah, di sini kita buat 3 SCBL. Lepas dulu stitch marker. Satu, 2, dan 3. Lalu 1 DCFL ke sini ya, sebelahnya kuning, sebelahnya DCFL kuning, sini kita buat DCFL ya. Kemudian 5 SCBL. Nah, 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini dilanjutkan dengan 1 DCFL. Berarti posisinya untuk DCFL dicek, berati yang dekat dengan DCFL kuning ya. Di sini punya saya warna kuning sebelahnya. Kemudian 2 SCBL. Nah, begini. 1 pengulangan pola. Dilanjutkan, ulang lagi 3 SCBL. 2, 3, kemudian 1 DCFL, 1, kemudian 5 SCBL, 1, 2. Kalau ada sisa benang bisa diikutkan di belakang. 3, 4, dan 5 di sini. Kemudian 1 DCFL ya, 1 DCFL. Lanjutkan dengan 2 SCBL. Nah, di sini karena ini sudah mendekati sambungan, harus lebih teliti ya. Nah, di sini seperti ini 2 kali pengulangan pola. Sudah mulai terlihat lebih jelas lagi ya polanya. Silahkan dilanjutkan, kita ketemu nanti di akhir round 10 ini. Ini hasilnya sampai dengan round 10. Sekarang kita lanjut round 11. Di sini akan dimulai dengan membuat 1 DCFL. Jadi setelah membuat slip knot ya, kita lilit benang 1 kali seperti ini, lalu jaga posisi benangnya jangan berubah. Kemudian kita langsung masukkan ke stitch di sini yang warna kuning ya punya saya. Karena stitch pertama adalah di hijau yang ini, berarti turun ke bawahnya ya. Seperti ini, di bagian front loopnya dari yang kuning. Nah, seperti ini. Lalu kita kait benang dan melewati 2 loop yang ada pada hakpen. Hati-hati, posisi tetap dijaga seperti ini, dibantu oleh jari kita ya. Nah, selesai 1 DCFL. Kemudian berikutnya 3 SCBL. Seperti biasa sudah ya. Jadi
Untuk memulai selalu menggunakan standing, sedangkan untuk bagian DCFL seperti tadi contohnya. Seperti ini. Lanjut buat 1 DCFL lagi, kemudian 3 SCBL lagi, 1 DCFL lagi, dan 3 SCBL lagi. Jadi untuk round 11 ini mudah sekali ya, polanya hanya mengulang 1 DCFL, 3 SCBL, begitu seterusnya sampai dengan 1 putaran penuh. Nah, begini. Ini sudah 1 kelipatan pola, kemudian dilanjutkan kelipatan pola yang kedua, tetap ya, 1 DCFL dan 3 SCBL, begitu dilanjutkan. Silahkan teman-teman lanjutkan. Dan ini sesampainya di akhir round, seperti biasa, terus benang terlebih dahulu, baru buat slip stitchnya, bukan slip stitch ya, joinnya. Sini masuk dari stitch 2, dikeluarkan di stitch terakhir di bagian back loop saja. Jangan lupa pasang lagi stitch marker pada stitch pertama. Nah, ini biasanya punya saya supaya ini lebih apa ya namanya, kenceng di sini ya. Ini saya lewatkan gini di bagian sela-sela ini. Nah, di sini ya, keluar masuk seperti ini, jadi dia lebih rapat gitu, terjaga di situ, jadi nggak mudah lepas ini sambungannya. Walaupun nanti saat perajutan juga tetap kita bantu diselipkan ketika ada yang SCBL seperti ini ya. Tapi ini memudahkan saya supaya juga apa namanya, mengamankan ekor benang supaya lebih rapat.